Jokowi bolak-balik tuh bareng sama Prabowo gitu, dan kemudian mengusulkan bukan, Jokowi menunjuk si Kemenhan sebagai salah satu leading sektor untuk proyek food estate. Hingga dikasihlah lahan yang di Gunung Mas dan itu gagal gitu. Sampai saat kan masih gagal. Nah, yang kita telusurin itu juga bukan hanya ini ya, karena ternyata yang menjalankan proyek itu kan Agrinas gitu, dan semua nama-nama di perusahaan Agrinas itu terhubung dengan Prabowo gitu, atau orang-orang yang duduk di Gerindra. Jadi ada political exposed person di situ. Yang paling parahnya juga ketika kita investigasi, jadi mereka menunjuk salah satu kontraktor namanya PT Banua Lestari gitu. Dan ininya di Tarakan, dan dia udah membuka lahan sekitar 600 hektar tanpa ada proses tender gitu. Jadi ini memang tertutup sekali ketika kita minta informasi, juga nggak dapat. Dan kita lihat, telusuri PT Padua Gemilang ini dia ada dia toko ponsel gitu di Kaltara. Ini udah bahaya gitu. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama di program Buka Kartu. Auditor BPK meminta uang 12 miliar agar laporan keuangan BPK, laporan keuangan Kementerian Pertanian itu bisa mendapatkan status atau opini WTP. Salah satu program atau proyek yang mengganjal status opini WTP-nya Kementan adalah proyek food estate. Nah, kalau kita kemudian gali dari banyak informasi yang tersebar di media, proyek food estate sendiri kalau di Kementan itu sekitar 1,5 triliun. Anggarannya yang sudah keluar dari 2021 hingga 2022. Kita belum tahu yang 2023 seperti apa, bagaimana juga dengan implementasi di 2024. Nah, kalau misalnya uang yang diminta untuk tutup mulut itu sampai 12 miliar, pertanyaannya berapa penyimpangan yang terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas, masalah-masalah seputar proyek food estate, karena sampai 2024 Presiden Jokowi ngotot untuk melanjutkan program ini. Bahkan sudah dialokasikan anggaran mencapai 108,8 triliun untuk penguatan ketahanan pangan Indonesia, dan salah satunya adalah program food estate. Nah, untuk membahas itu kita akan berbincang dengan Bung Rio Rompas, juru kampanye Greenpeace Indonesia. Kita sapa dulu Bung Rio. Bung Rio, apa kabar? Halo, sahabat integritas gitu ya. Ya, sahabat integritas gitu ya. Gitu ya. Oke. Selamat sore ini gitu ya. Ya. Ya kabar saya alhamdulillah baik gitu, dan senang untuk ya berbagi gitu cerita soal food estate yang sudah lama heboh tapi heboh lagi gitu. Iya. karena request 12 miliar itu, Bung. Request 12 miliar ini jadi baru kabarnya lagi. Kalau di pengadilan tipikor itu kan dari 12 miliar yang dituruti hanya 5 miliar. Tapi memang KPK belum masuk ke tahap berikutnya, apakah akan mengusut dan mencari tahu proyek food estate mana yang bermasalah. Seingat saya, sebenarnya program food estate ini menyebar. Ada di Kementan, ada di PU, bahkan ada di Kemenhan kalau tidak salah. Mungkin ada juga KL lain yang mengerjakan. Kita nggak tahu. Nah, kita sangat mengenal Greenpeace Indonesia sebagai salah satu lembaga yang sangat kuat menolak proyek ini dari awal. Nah, Bung Rio bisa nggak ungkapkan lagi kenapa sih Greenpeace menolak? Dan apa pertimbangan-pertimbangan krusialnya sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan kembali program ini untuk tidak jalan semestinya gitu. Silakan Bung Rio. Iya, Greenpeace salah satu organisasi yang memang menolak food estate ya. Artinya persoalannya bukan kita menolak soal program pangannya, karena pangan itu adalah kebutuhan dasar manusia dan itu memang harus dipenuhi, dan negara itu harus memastikan itu. Cuma persoalannya proyek-proyek food estate ini kan dia berbasis lahan skala luas,
dan itu berdampak pada lingkungan gitu ya. Dan banyak bukti-bukti sebelumnya sudah dilakukan. Nah, kita menarik ke belakang bahwa proyek food estate ini itu hampir ada 4 presiden gitu ya yang menjalankan program food estate ini, dan Jadi semuanya gagal. Jadi bukan hanya Presiden Jokowi sebenarnya ya? Bukan hanya Presiden Jokowi, yang kita lihat kan yang paling fenomenal itu proyeknya Soeharto, dan itu di Kalimantan Tengah dia membuka 1 juta hektar lahan gambut dan gagal, dan itu kemudian menghasilkan persoalan masalah lingkungan yang sangat luas, sangat besar gitu ya. Bahkan Indonesia tercatat di 97 itu, Indonesia tercatat negara paling tinggi mengeluarkan angka emisi dari kebakaran hutan dan lahan karena kasus itu gitu. Nah, itu kegagalan yang paling nyata dan sudah berdampak gitu. Kemudian ada Megawati pernah, Presiden Megawati tapi tidak terlalu besar, yang kemudian diteruskan sama proyek Presiden SBY gitu. Nah, proyek Presiden Papua SBY ya? di Papua, kemudian dia membuka yang MIVE gitu. MIVE juga gagal gitu, kemudian perusahaan-perusahaan itu ditinggalkan, juga mengalami kehancuran, bahkan masyarakat adat di sana gitu. Justru yang di Papua sering terjadi kelaparan gitu. Jadi artinya memang proyek-proyek ini justru menjadi masalah gitu. Kemudian dilanjutkan sama proyek Jokowi gitu ya. Jokowi meneruskan MIVE, kemudian pas di 2019 di periode kedua itu kemudian membangun yang namanya proyek food estate baru. Nah, Di Kalimantan. di berbagai daerah, di Kalimantan, di Kalimantan Tengah, di Papua, di Sumatera Utara, dan bahkan kemudian dari data kami banyak sekali daerah-daerah kemudian di challenge untuk membuat proyek-proyek food estate gitu. Jadi semua Pemda itu banyak yang mengusulkan proyek-proyek food estate. Nah, sehingga Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan yang namanya area of interest gitu untuk wilayah-wilayah pembukaan lahan baru. Bahkan kemudian mereka mengakali hukum gitu ya. Jadi boleh kalau buka food estate di kawasan hutan, nanti kami akan sediakan peraturannya. Jadi kawasan sebelumnya nggak boleh kan, tapi bisa atas nama proyek food estate. Karena di saat itu kan, pada saat itu COVID gitu, dan semua dunia ngomongin soal kita akan krisis pangan ya, krisis pangan gitu. Nah, itu momentum yang kemudian Jokowi menggunakan momentum itu untuk mengadakan proyek membuka baru proyek food estate gitu. Dan itu juga didukung dengan program PEN kan. Nah, ini yang penting juga, di program PEN itu belum ada audit soal dana-dana itu, dan kita lihat misalnya dalam proses-proses menjalankan proyeknya, dan kita lihat ada beberapa lembaga kan, ada Kementerian Pertahanan gitu ya, yang rame gitu, yang di Gunung Mas yang juga gagal gitu. Jadi buka hutan 600 hektar gitu, kemudian lahannya pasir ya nggak bisa ditanam, jadi diakalin untuk proyek ditanam di polybag. Nah, ada ya gitu, dan itu sampai sekarang belum jadi itu yang jadi perdebatan waktu ini kan. Dan kita lihat juga siapa yang saat kampanye Pilpres ya, ya Bung. Nah, kita lihat juga waktu itu kebetulan sekali memang dijalankan sama yang namanya Kementerian Pertahanan gitu, karena pada saat itu kan Jokowi bolak-balik tuh bareng sama Prabowo gitu, dan kemudian mengusulkan Jokowi menunjuk si Kemenhan sebagai salah satu leading sektor untuk proyek food estate, hingga dikasihlah lahan yang di Gunung Mas, dan itu gagal gitu, sampai saat kan masih gagal. Nah, yang kita telusurin itu juga bukan hanya ini ya, karena ternyata yang menjalankan proyek itu kan Agrinas gitu, dan semua nama-nama di perusahaan Agrinas itu terhubung dengan Prabowo gitu, atau orang-orang yang duduk di Gerindra. Jadi ada political exposed person di situ. Yang paling parahnya juga ketika kita investigasi,
eh, apa namanya? Jadi mereka menunjuk salah satu kontraktor namanya PT Banua Lestari gitu. Dan ininya di mana di Tarakan, dan dia udah membuka lahan sekitar 600 hektar tanpa ada proses tender gitu. Jadi ini memang tertutup sekali ketika kita minta informasi, juga nggak dapat. Dan kita lihat telusuri PT Padua Gemilang ini dia ada dia apa namanya toko ponsel gitu di Kaltara. Ini udah bahaya gitu. Jadi udah kelihatan gitu ya. Ini mau nanam HP apa mau nanam jagung ini? Betul ya, tapi kita periksa dia kok dapat proyek sekitar miliaran gitu. Jadi ya jelas juga gitu ya. Ini kalau misalnya BPK atau auditor manapun lah serius menelusuri proyek-proyek food estate di berbagai tempat, yang itu dilakukan mulai dari anggarannya berapa, duitnya kemana, untuk apa yang dibeli, berapa lahan yang digarap, hasil hutan yang ditebang itu kemana, itu kemungkinan besar pasti akan menemukan berbagai macam hal yang mengejutkan ya Bung Rio ya. Karena tadi dari investigasi Greenpeace aja kan sudah kelihatan beberapa rekanan program food estate pemerintah itu ternyata adalah perusahaan yang nggak nyambung tuh, nggak kredibel untuk menjalankan program food estate. Apalagi kalau kemudian ditelusuri secara serentak begitu ya, artinya menyeluruh sehingga akan lebih akuntabel. Nah, Bung Rio, Greenpeace ini kan sudah sejak awal menduga proyek ini akan gagal. Akan gagal gitu ya. Meskipun pemerintah optimis dengan anggaran yang besar, proyek ini akan bisa mengantisipasi krisis pangan. Nah, dari mana analisis Greenpeace itu yang bisa kemudian menyimpulkan bahwa proyek ini pasti akan gagal gitu? Ya, jadi ke program tadi belajar dari sejarah. Dari sejarahnya. Iya, sejarah food estate itu. Skema food estate dengan skala luas itu pasti akan gagal di Indonesia. Dan ini bukan hanya Greenpeace gitu ya, akademisi gitu sudah ngomong sebenarnya. Bisa, apalagi bisa, tapi butuh teknologi yang panjang dan prosesnya panjang sekali. Apalagi wilayah-wilayah yang food estate di lahan gambut. Karena kan bicara soal tingkat keasamannya tinggi gitu ya. Terus termasuk sarana produksinya yang agak sulit menjangkau wilayah-wilayah itu. Kemudian teknologi pertaniannya tidak cukup kuat gitu ya, atau kemudian tidak cukup visible bagi masyarakat gitu. Jadi ini kan pertanian itu butuh petani gitu. Jadi memang orang-orang Dayak ini atau orang-orang Kalimantan sebenarnya gambut itu bukan untuk pertanian. Ya. Ada waktu zaman Soeharto itu kemudian mereka buka gitu, tapi nggak terlalu besar. Nah yang mau dibangun kan skala luas. Ya pasti akan bermasalah kalau dia skala luas, pasti akan bermasalah secara lingkungan, juga bermasalah dengan hak-hak atas tanah gitu ya. Termasuk input produksi itu harus besar ditaruh di situ. Nah di sini kemudian kami melihat bahwa ini tidak akan jalan gitu, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tidak jalan. Jadi memang itu basis dasar kami sebenarnya kenapa kami menolak food estate. Dan setelah jalan kan terbukti gitu ya, selain dengan masalah-masalah lingkungan, juga ada masalah governance di sini karena kita melihat ini ada uang besar, proyek besar, dan pasti di situ ada upaya penyelewengan. Sejarah juga dari zaman Soeharto itu ada proyek ada penyelewengan skala besar kan, di mana juga misalnya kroninya Soeharto gitu, Bob Hasan itu terkena juga dengan kasus pembukaan. Malah jadi raja hutan ya? Raja hutan, karena memang dia mau ngambil hutannya aja gitu. Nah itu yang sebenarnya basis kami, dan memang juga dalam konteks food estate itu bertentangan dengan namanya kedaulatan pangan gitu. Karena Greenpeace sebenarnya mengatur yang namanya kedaulatan pangan, karena kedaulatan pangan itu
itu dia terintegrasi gitu. Jadi agriculture itu kan harus disertai dengan pengetahuan masyarakat gitu ya. Nah, kalau masyarakat sudah tidak dilibatin dari awal gitu ya, pasti yang akan menjalankan itu kan corporate gitu. Nah, profit yang akan mereka gunakan sehingga tujuan mereka untuk mencari profit dalam bisnis pangan gitu. Jadi itu juga masalah lebih politisnya gitu ya, Mas. Jadi sebenarnya program food estate ini bukan program padat karya ya? Bukan, makanya ini jadi memang dia di proyek-proyek perusahaan-perusahaan besar gitu yang memang di belakangnya gitu. Berarti semakin rentan penyimpangannya ketika program ini adalah program yang sangat masif dengan anggaran yang besar untuk mencapai target yang instan, sementara governance-nya tidak tertata dengan baik ya, sehingga kemudian ada beberapa temuan setidaknya di lapangan yang ditunjukkan oleh Greenpeace, itu penunjukan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi langsung dengan pengambil keputusan dalam program food estate, belum lagi tadi perusahaan-perusahaan yang nggak kredibel. Sementara petani yang semestinya hidup sehari-hari sebagai ya penanam makanan pokok di Indonesia itu malah tidak dilibatkan ya. Karena kalau dilibatkan kan semestinya ini akan menjadi program padat karya di mana petani terlibat, mungkin juga akhirnya ke depan memiliki lahan yang lebih besar dengan program ini gitu ya, dan ini artinya sustainability akan lebih tercapai gitu. Apakah demikian Bung Rio? Poin-poinnya? Betul, jadi sepakat betul, karena memang yang namanya pangan itu kan harus berkesinambungan gitu ya. Jadi konsepnya, bahkan konsep ketahanan pangan itu kan dia tidak bicara soal kedaulatan pangan. Jadi ketahanan pangan itu mereka kemudian mencoba memastikan pangan itu ada. Dia tidak peduli bagaimana proses produksinya. Nah, kedaulatan pangan ini sebenarnya dia sejalan dengan kearifan masyarakat lokal, melibatkan masyarakat gitu ya, dan dia mempertimbangkan soal daya dukung lingkungan ketika dia proses produksi untuk menciptakan hasil produksi pangan. Itu yang memang berbeda. Oke, Bung Rio, yang terakhir nih, apa saran Greenpeace bagi penegak hukum supaya pengungkapan masalah-masalah food estate ini bisa lebih sistematis dilakukan, dan ya dalam konteks hukum, ya penegak hukum atau aparat penegak hukum bisa meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang memaksa program ini tetap berjalan meskipun tadi dari sisi perencanaannya bermasalah, sejarahnya sendiri juga sudah banyak kegagalan tapi tetap dipaksa, dan kemudian akhirnya kita tahu ujungnya adalah salah satunya request 12 miliar dari auditor BPK. Kira-kira apa saran Greenpeace baik untuk KPK misalnya atau untuk kejaksaan kalau kita ngomong soal kejahatan lingkungan dan korupsinya? Ya sebenarnya banyak yang dilanggar gitu ya, terutama soal bagaimana mereka mengganti peraturan, dan itu yang diperkuat ketika Omnibus Law juga itu dijalankan gitu. Nah, kami coba melihat bahwa beberapa titik-titik pelanggaran hukum, terutama soal penggunaan kawasan hutan yang kemudian disengaja dirubah untuk memuluskan proyek-proyek food estate. Yang kedua soal kejahatan lingkungan yang kita temukan bahwa wilayah-wilayah khusus di Gunung Mas gitu ya, hutan alam yang terbuka gitu, yang itu sudah menghasilkan dampak lingkungan karena terjadi pelepasan emisi, bahkan juga di situ wilayah-wilayah habitat orang hutan gitu ya. Hak atas tanah masyarakat gitu juga, karena di wilayah Gunung Mas gitu, itu milik tanah masyarakat juga di beberapa di Papua. Nah, aspek-aspek itu sebenarnya bentuk pelanggaran hukum ya, tapi kan itu harus digugat gitu. Nah, dalam konteks penegakan lembaga-lembaga hukum atau yang bisa dikejar ya, sebenarnya soal tadi audit BPK ini menunjukkan bahwa ada terjadi bisa didalami sebenarnya kerugian negara yang dialami oleh
negara dalam proyek food estate. Karena sebenarnya di 2021 itu ada audit BPK yang sudah mengatakan khusus untuk pertanian ya, untuk Kementerian Pertanian gitu, itu yang sudah diidentifikasi bahwa proyek ini bermasalah gitu. Nah ini kan yang 2024 nih dimintain 12 miliar. Berarti ada sesuatu di situ. Kalau kemudian KPK, seharusnya KPK bisa menindaklanjutin ini ya, karena kemudian itu sudah disampaikan dalam persidangan gitu. Ada sudah disebutkan nama, sudah disebutkan angka, jadi kan tinggal dilanjutkan gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya yang di Kemenhan ini itu nggak tertutup sama sekali. Seharusnya audit terhadap proyek-proyek di Kemenhan untuk proyek food estate itu bisa dilakukan. Karena waktu kami mencoba meminta informasi itu sangat sekali tertutup. Bahkan kita minta secara resmi gitu ya, Bung ya. Tapi itu ditolak. Ya, ditolak. Tidak diberikan informasi gitu. Nah, artinya memang ada sesuatu yang ditutupin gitu dari beberapa proyek. Termasuk sebenarnya PU kan. PU itu juga dia kan menjalankan proyek-proyek infrastruktur ya di wilayah-wilayah khususnya di Kalimantan Tengah yang kita tahu. Jadi mereka juga punya proyek-proyek program-program itu yang harusnya bisa ditelusuri khususnya oleh KPK sama Kejaksaan karena itu terang benderang dan sudah ada bukti-buktinya, maksudnya sudah ada pernyataannya, tinggal ditindaklanjuti. Kira-kira gitu, Bung, kalau kita mau. Oke, siap, Bung Rio. Bung Rio, terima kasih untuk insight-nya. Mohon maaf waktunya memang sangat terbatas, tapi informasi tadi sudah cukup memberikan insight bagi sahabat integritas untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya masalah proyek food estate itu berangkat kegagalannya dari sejak gagasan, dari sejak perencanaan. Pemerintah seperti tidak mempelajari sejarah proyek food estate sejak zaman Soeharto, Megawati, SBY, tapi kemudian justru dilanjutkan oleh Presiden Jokowi. Dan terakhir, tadi juga ada saran dari Greenpeace supaya KPK terutama melakukan upaya penyidikan terhadap indikasi adanya masalah proyek food estate yang itu sudah dibuka di dalam sidang pengadilan tipikor yang terkait dengan korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian SYL. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Bung Rio Rompas, juru kampanye Greenpeace. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe kanal kita, like, share, dan berikan komen. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.